Kawan sekerja Allah, rasanya hal ini bukan sesuatu yang baru di telinga kita. Ya saudara, kawan sekerja Allah merupakan panggilan hidup yang seringkali dikenakan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, Rasul Paulus berkata, "Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Perkataan ini hendak mengingatkan bahwa apa yang dikerjakan Rasul Paulus adalah untuk Allah, dan hal yang serupa juga dikenakan kepada kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu harusnya untuk Allah, karena kita adalah kawan sekerja. Saudara, waktu merenung-renungkan kata kawan sekerja Allah, saya teringat akan perkataan dalam Kejadian pasal 1, di mana digambarkan di sana Allah luar biasa berkarya dalam menciptakan alam semesta ini. Kita tahu dalam kitab Kejadian bersaksi bagaimana Allah hanya perlu mengatakan sesuatu, maka jadilah. Jadi kita dapat bayangkan bahwa sebenarnya Allah itu tidak membutuhkan kawan sekerja. Allah tidak membutuhkan kita untuk menjadi kawan sekerjanya, sebab Dia bisa bekerja sendiri. Dia punya kuasa, bahkan hanya dengan satu perkataannya saja, sesuatu yang luar biasa besar seperti bumi ini bisa tercipta. Oleh karena itu, mengapa kemudian Tuhan Allah memanggil kita orang percaya menjadi kawan sekerja? Saya teringat, saya punya 3 orang anak di rumah. Biasanya untuk bisa melatih mereka melakukan sesuatu pekerjaan rumah, saya selalu meminta mereka, entah itu mengambilkan ini atau itu, membersihkan ini atau itu yang sebenarnya bisa saya kerjakan sendiri. Tidak lain itu dilakukan agar anak saya berlatih, dia bisa kemudian melakukan apa yang seharusnya dia dapat kerjakan di usianya. Hal ini membuat saya berpikir jangan-jangan Allah pun melakukan hal yang serupa. Allah memanggil kita sebagai kawan sekerjanya agar segala potensi diri kita dapat bertumbuh, berkembang, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika ini direnungkan, maka jelas bahwa panggilan kita sebagai kawan sekerja Allah itu bukan untuk Allah, tapi panggilan tersebut ditujukan untuk kita, agar kita dapat bertumbuh kembang sebagaimana seharusnya kita ada. Kalau ini disampaikan, maka kita tahu bahwa sebenarnya tujuan panggilan itu untuk kebaikan, dan itu kita butuhkan. Karena itu rasanya tidaklah pantas siapapun engkau ketika engkau merasa dirimu terpanggil itu karena kemampuanmu, itu karena keahlianmu, itu karena dirimu. Sebab kalau kita baca dalam Alkitab kita jelas itu panggilan diberikan agar kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jelas saudara, menjadi kawan sekerja Allah itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Saudaraku, ketika kita menemukan bahwa Rasul Paulus pun pernah bergumul tentang menjadi kawan sekerja Allah, kita tahu pada peristiwa 1 Korintus 3 sebenarnya ada situasi kurang enak antara Rasul Paulus dengan Apolos. Mereka seperti beradu, mereka seperti dibanding-bandingkan satu dengan yang lain, berkompetisi. Itu dilakukan karena umat kemudian membentuk pemikiran-pemikirannya sendiri. Rasul Paulus mengingatkan dengan jelas dalam bacaannya, tidaklah baik diperlakukan seperti itu, sebab baik Paulus maupun Apolos adalah alat Tuhan, dan yang sebenarnya mengupayakan segala sesuatu menjadi baik itu, berhasil itu adalah Allah. Paulus mengingatkan dengan demikian, baik dirinya maupun Apolos tidaklah lebih besar satu dengan yang lain, sebab mereka adalah orang-orang yang seharusnya juga bersyukur atas anugerah panggilan Allah. Saudara, jika Rasul Paulus saja bisa seperti itu, mengapa kita tidak? Kalau kita melihat jejak pelayanan yang luar biasa, dia tetap memelihara kerendahan hati. Oleh karena itu, mari kita memelihara kerendahan hati kita dan terus bekerja dengan sungguh. Karena kita tahu
apa yang engkau usahakan dalam kehidupanmu itu bukan tentang dirimu, tetapi tentang Allah yang bekerja melalui kehidupanmu untuk mendatangkan kebaikan di muka bumi ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa berkenan dan terus memberkati kita semua. Amin.